Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel tercinta kita sahabat Islam. Kali ini kami akan mengupas. Apakah betul iblis itu punya kerajaan tersendiri setelah dilaknat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Berikut penjelasannya. Kesombongan iblis ternyata tidak membuat dirinya dilaknat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, namun ia juga terusir dari surga. Dan setelah diusir, akhirnya iblis pun mulai membangun istananya di lautan. Iblis memilih lautan karena luasnya mencapai 3/4 dari luas bumi. Kisahnya dalam sebuah kitab, karya Al-Imam Al-Ghazali disebutkan bahwasanya iblis itu dulunya memiliki nama Al-Abid yang artinya ahli ibadah. Pemberian nama Al-Abid ini hanya pada langit pertama, lain hal dengan langit kedua dan seterusnya. Begitu terkenalnya iblis dengan pemberian, sebutan nama-nama tiap langit karena iblis ketika itu memang hamba Allah yang taat. Pada langit kedua, iblis disebut dengan As-Sahid dan di langit ketiga diberi nama Al-Arif. Di langit keempat namanya adalah Al-Wali, pada langit kelima namanya adalah Et-Taqi. Sedangkan nama di langit keenam dan ketujuh adalah Al-Qasin dan Azazil. Awalnya, iblis termasuk dari salah satu malaikat penghuni surga yang doanya terkenal makbul. Karena doanya yang ampuh tersebut, malaikat-malaikat lain meminta kepada iblis untuk didoakan agar para malaikat tidak tertimpa laknat Allah. Peristiwa itu terjadi manakala malaikat Israfil yang sedang berkeliling mengitari surga mendapati sebuah tulisan. Tulisan tersebut berbunyi, "Seorang hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah lama mengabdi akan mendapat laknat Allah dengan sebab menolak perintah Allah." Tulisan itu berada di salah satu pintu surga, dan tak pelak lagi tulisan itu telah membuat malaikat Israfil menangis terseduh. Ia takut sekali, hamba Allah yang dimaksud adalah dirinya. Tak hanya malaikat Israfil, para malaikat lain juga turut menangis, di mana malaikat-malaikat lain itu juga memiliki kekuatan sama seperti malaikat Israfil. Akhirnya mereka sepakata untuk mendatangi iblis Azazil dan meminta didoakan agar tidak tertimpa laknat dari Allah. Pada waktu itu, ketika mendengar penjelasan Israfil, Azazil berkata, "Ya Allah, hamba-Mu yang manakah yang berani menentang perintah-Mu itu? Sungguh aku ikut mengutuknya." Azazil lalu memanjatkan doa, "Ya Allah, janganlah Engkau murka atas mereka." Azazil mengingkari perintah Allah selama kurun waktu 120.000 tahun. Azazil iblis menyandang gelar kehormatan dan kemuliaan, dan hingga tibalah Nabi Adam AS diciptakan. Allah SWT menyuruh semua malaikat sujud kepada Adam yang diciptakan sebagai khalifah pemimpin di bumi. Semua malaikat segera patuh dan melaksanakan perintah Allah tersebut. Namun Azazil, iblis, malah membangkang. Dia menolak melaksanakan perintah Allah untuk bersujud kepada Adam karena kesombongannya. Sejak saat itulah iblis dijadikan simbol dari kesombongan, tentang takabur, tentang selalu berbangga diri. Sifat-sifat inilah yang kemudian ditularkan oleh iblis agar tersesat dari jalan Allah. Iblis berkata, "Ya Allah, aku memang lebih baik dibandingkan Adam. Engkau ciptakan aku dari api, sedangkan Adam Engkau ciptakan dari tanah." Karena penolakan itu, Allah berfirman agar iblis keluar dari surganya. Iblis mendirikan istana di lautan. Nah, sejak iblis terlempar dari surga, iblis membangun singgasana dan istana di lautan. Hal itu dimaksudkan untuk menandingi arsy Allah yang berada di atas air di langit ketujuh. Dalam sebuah riwayat Imam Ahmad radhiyallahu anhu, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Apa yang kamu lihat?" "Saya melihat singgasana di atas lautan yang dikelilingi oleh beberapa ular," jawab Ibnu Sayyad. "Dia telah melihat singgasana iblis," sabda Rasulullah shallallahu alaihi wasallam. Hadis riwayat Imam Ahmad.
Sedangkan menurut Ibnu Katsir dalam bukunya yang berjudul Al-Bidayah wa Nihayah, menjelaskan bahwa iblis mempunyai banyak tentara dan memilih lautan sebagai istana. Seperti diketahui bahwa luas lautan mencapai 3/4 dari bumi. Oleh karena itulah ia menempatkan kerajaannya di lautan agar ia lebih leluasa memerintah bala tentaranya yang jumlahnya sangat banyak sehingga memerlukan pusat kerajaan yang luas. Sedangkan lautan adalah daerah yang sangat luas. Semoga bermanfaat dan semoga menambah keimanan kita kepada Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.